Ya, di pagi hari ini kita dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, melakukan puja ya dalam rangka memperingati Maga Puja ke-2567 dan sekaligus merayakan tahun baru Imlek. Dari tanggal 8 kemarin ya kami pun juga ikut serta melakukan puja bakti ya sekaligus untuk pengucaran parita keberkahan. Nah, kemudian di tanggal 9 pun ya melakukan function ya di bawah sana. Nah, itu sudah sebagian rangkaian dari kebajikan yang sudah diupayakan. Nah, kendati pun pada pagi hari ini suasananya hujan, sedikit mendung begitu, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu, saudara-saudari untuk datang ke wihara. Ini pun menjadi penghiburan, menjadi penguat bagi batin kita Bapak Ibu. Nah, barangkali juga ada yang melihat. Nah, di kegiatan kali ini juga banyak persembahan pelita, banyak puja pelita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari perlu ketahui, dahulu kala ada sebuah pertanyaan dari sesosok dewa kepada Sang Buddha. Ya, ini dapat ditemukan dalam Kim Dada Sutta bagian Samyutta Nikaya. Sesosok dewa ini bertanya kepada Sang Buddha, memberi apa seseorang memperoleh kekuatan? Memberi apa seseorang ini memperoleh kecantikan? Memberi apa seseorang ini memperoleh kemudahan? Dan memberi apa seseorang memperoleh penglihatan? Nah, dari pertanyaan yang diajukan oleh sesosok dewa ini kepada Sang Buddha, lantas Sang Buddha menjawab bahwasanya ketika seseorang memberikan makanan, nah maka ia secara tidak langsung sedang memberikan kekuatan. Coba kalau kita lapar, apa kuat? Kan tidak kuat ya, lemes ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu dengan niatan yang tulus mempersembahkan dana makanan, sejatinya di saat itu pula Bapak Ibu sedang memberikan kekuatan kepada siapa? Si penerima dana tersebut. Nah, maka dengan kebajikan yang ditanam maka akan diperoleh apa? Kesehatan bagi Bapak Ibu yang memberikan. Tidak hanya sehat secara fisik tapi juga memberikan kesehatan secara batin. Nah, lalu memberi apa? Seseorang ini memperoleh kecantikan. Nah, Sang Buddha menjawab bahwa dengan memberikan pakaian, seseorang ini akan memperoleh kecantikan. Nah, maka bisa dilihat ya, kalau pakaiannya begini, yuk kok beda rupanya. Pakaiannya begitu, beda tampilannya. Nah, ternyata dengan seseorang mempersembahkan pakaian, ya semisalnya Bapak Ibu ikut baksos, tetapi kalau kepada kami ya Bapak Ibu bisa berdana jubah. Nah, jadi itu mengkondisikan kecantikan. Tidak hanya cantik secara luar, tetapi cantik dari dalam, ya. Nah, lalu pemberian apa nih yang seseorang mampu memperoleh kemudahan-kemudahan? Nah, Sang Buddha menjawab bahwasanya seseorang yang memberikan kendaraan, seseorang yang ya ibaratnya menyisihkan waktulah untuk mengantar orang lain. Misalnya, para bikunya mau kunjungan ke tempat mana, dia bersedia untuk menghantar. Kemudian ada umat yang sakit, keluarga yang sakit, dia bersedia untuk mengantar ke rumah sakit, ya ke tempat-tempat yang dituju. Nah, ini seseorang akan memperoleh kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Nah, lalu dengan memberi apa seseorang memperoleh penglihatan? Nah, Sang Buddha menjawab, seseorang yang memberi atau berdana pelita, dia memperoleh penglihatan, Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan, sesehat apapun kita punya mata ini, kalau tidak ada cahaya bisa melihat tidak? Di rumah mati lampu, petang dedet ya, gak ada cahaya sama sekali, bisa melihat? Tidak bisa Bapak Ibu. Maka ketika seseorang memberi pelita, berdana pelita, nah ternyata ini sama halnya kita memberikan penglihatan, penerangan. Nah, maka diharapkan mereka-mereka yang berdana pelita ini hidupnya menjadi terang, ya, rezekinya menjadi lancar, ya, karena kemudahan-kemudahan mereka dapatkan. Jadi bisa melihat peluang, ya, cahaya kehidupan mereka menjadi terang benderang. Nah, tetapi Sang Buddha pun menambahkan bahwasanya ketika seseorang memberikan dhamma, nah pemberian dhamma inilah pemberian tanpa kematian. Dalam artian
Ya, seseorang yang memberi dhamma sejatinya sedang menunjukkan jalan. Ini loh jalannya menuju surga. Oh, ini loh jalan menuju akhirnya duka. Nah, maka ketika Bapak Ibu, saudara-saudari melihat kegiatan di wihara ini juga cukup padat begitu ya. Tentu ini sudah memiliki dasar-dasar yang jelas ya. Dilakukan juga dengan ketulusan, dengan penuh kerelaan sebagai fasilitas bagi umat juga untuk melakukan kebajikan. Nah, maka serangkaian acara sudah diupayakan, sudah dilakukan. Ini juga sebagai bentuk bagaimana ya kita sebagai siswa-siswa Sang Buddha menggunakan suatu wihara juga sebagai sarana untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu dalam perayaan atau peringatan Magha Puja ini sebenarnya menjadi momentum di mana Sang Buddha sendiri merangkum, menyimpulkan dari 84.000 kelompok dhamma yang telah Sang Buddha ajarkan, disimpulkanlah menjadi suatu inti daripada ajaran yang beliau sampaikan. Nah, maka dikatakan inti dari ajaran para Buddha adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Nah, kita harus jujur, kita harus terbuka dan harus memahami bahwa dalam pribadi kita masing-masing ini masih terdapat 3 akar. 3 akar kejahatan dan ada pula 3 akar kebaikan. Nah, maka dalam upaya Sang Buddha menyampaikan tak melakukan segala bentuk kejahatan, hati-hati. Milikilah perhatian terhadap 3 akar ini agar tidak tumbuh dan berkembang. 3 akar kejahatan ini ya sebagai ajaran dasar pula, ajaran pokok yang mesti kita ketahui sebagai umat Buddha. Ya, jangan sampai keserakahan kita tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kebencian kita tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan pula kebodohan batin kita, pengertian-pengertian salah, pandangan salah kita tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka cara untuk menghalau 3 akar kejahatan ini ya seseorang harus menumbuhkan, ya mengembangkan kebajikan. Dengan cara apa? Merawat dan menjaga 3 akar kebaikan seperti aloba, adosa, dan amoha. Jadi tidak serakah, tidak membenci, dan tidak memiliki kebodohan batin. Atau selalu memiliki pengertian yang benar, pandangan yang benar. Nah, maka ketika Bapak Ibu, saudara-saudari berkumpul di sini, maka ini sudah salah satu cara Bapak Ibu sudah berupaya mengembangkan kebajikan. Benar apa tidak? Nah, jadi datang ke sini, ya tadi kendati pun sudah mendung, sedikit gerimis, tidak menyurutkan semangat kita nih untuk datang ke tempat ini, semangat bersama-sama melakukan kebajikan. Nah, maka perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha karena sudah menyimpulkan ajaran beliau, maka ini menjadi pedoman kita. Ini menjadi pedoman kita, pegangan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan kita juga berupaya untuk mensucikan pikiran kita. Latihannya tiada lain tiada bukan melalui latihan bawana, meditasi. Nah, maka sekarang kita coba untuk mempelajari bagaimana bentuk-bentuk karakteristik keserakaan ini Bapak Ibu. Ternyata karakteristik keserakaan ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan materi. Tidak cukup dengan kekayaan ini, harus punya ini, harus punya itu, tanpa menumbuh kembangkan rasa syukur, rasa cukup. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi bentuk keterikatan kita, kemelekatan kita terhadap orang yang disayangi, begitu ya. Itu juga bagian dari keserakahan. Maka kan tidak mudah ya bagi kita begitu dihadapkan dengan perpisahan, sedih nih, ya. Sedih, kemudian merasa galau, lantas tidak enak makan, tidak enak minum. Nah, hati-hati. Itu juga bagian daripada karakteristik keserakahan yang tumbuh berkembang dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa pahami begitu. Nah, lalu bagaimana kebencian ini juga terkadang selalu ada dalam arus kesadaran kita. Semisal ketika kita tidak menyukai seseorang, wah ini ke bawah tidur, ya, melihat sandalnya saja tidak senang, mendengar suaranya saja sudah tidak senang, apalagi melihat orangnya.
Nah, jadi jikalau sampai saat ini kita masih belum mampu berdamai dengan keadaan seperti itu, berarti kebencian kita masih kuat sekali. Nah, maka disinilah perannya kita belajar dhamma itu nanti mampu kita menyiasati diri, tahu cara kita mengarahkan diri kita dengan benar. Nah, begitu pula bagaimana nanti kebodohan batin ini tumbuh dan berkembang pada pribadi seseorang, selalu punya alasan untuk membenarkan suatu keburukan. Hati-hati. Nah, semisalnya boleh kok bunuh apa saja boleh, ya misalnya begitu ya. Jadi ya mengambil apapun boleh kok, asalkan tidak tahu sama yang pemiliknya, diperkenankan begitu. Nah, ini juga hati-hati. Ini cara pandang yang keliru. Nah, maka ketika kita mengetahui bagaimana bentuk karakteristiknya ini, ya kita mencoba untuk mengurangi, bahkan kita mencabut akar-akar daripada kejahatan tersebut. Nah, maka dengan kita mengetahui 3 akar kejahatan ini jangan sampai tumbuh dan berkembang, berarti kita sudah menjalankan ajaran dari Sang Buddha. Lalu mengembangkan kebaikan sekarang. Nah, tidak ada cara lain kan untuk mengikis kesalahan adalah dengan cara memberi, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, Bapak Ibu datang ke wihara pun memberi waktu. Memberi waktu juga untuk diri sendiri. Cinta tidak dengan diri sendiri? Ayo, misalnya ditanya nih, Bapak Ibu cinta tidak dengan diri sendiri? Sayang tidak? Bagus ya. Nah, jadi dengan Bapak Ibu kesini juga bentuk waktu. Jadi tidak terlalu terikat terus dengan pokoknya wajib ke kebun. Oh, ternyata tidak juga ya. Bapak Ibu menyisihkan waktu mau datang ke wihara. Berarti kan juga sudah mulai melepaskan keterikatan sedikit demi sedikit. Ya, kendati pun tidak spontan semuanya tidak, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, lalu pula ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang lain, Bapak Ibu bisa menyiasati diri. Saya tidak suka dengan dia, jangan berikan perhatian penuh kepada orang tersebut. Wajar Anda terbakar kemarahannya, wajar terbakar dengan kebenciannya. Nah, maka fokuslah pada apa yang sedang dilakukan. Ini upaya kita untuk menyiasati diri agar kebencian kita tidak tumbuh dan berkembang. Nah, lalu ketika Bapak Ibu datang ke wihara, kita belajar dharma bersama. Ini cara upaya untuk menumbuhkan pengetahuan. Jadi kita perangi ketidaktahuan itu, ya kita perangi moha itu dengan apa? Giat belajar. Nah, jadi seperti analoginya pelita itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mau belajar gelap sekali. Tapi begitu kita mau belajar, kita sudah ketemu korek api. Kita sudah ketemu korek api untuk menyalakan pelita ini. Begitu kita nyalakan, ya terang sudah. Ternyata di sebelah sana ada pintu, sebelah kiri ada jendela, kita tahu akhirnya. Nah, maka dari pengetahuan dhamma itu, Bapak Ibu akhirnya tahu bagaimana cara menyiasati kehidupannya. Begitu ya. Nah, begitu pula dengan ketika Bapak Ibu tidak hanya berhenti nih, tidak melakukan kejahatan, perbanyak perbuatan baik, jangan lupa kita juga butuh eling lan waspada begitu ya. Kita butuh waktu untuk hening sejenak. Sebab ketika Bapak Ibu menyisihkan waktu untuk hening sejenak, Bapak Ibu sedang mempelajari diri sendiri. Selama ini kan tidak sedikit orang tuh suka sekali mempelajari kehidupan orang lain, tetapi tidak mau mempelajari kehidupannya sendiri. Nah, dengan kita mau hening sejenak, akhirnya sadar, waduh pikiran ini bandel sekali nih. Kita duduk di Blitar, malah pikirannya di Malang. Pikirannya di Ampel Gading misalnya, pikirannya di Banyuwangi. Bisa seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah menggunakan waktu untuk duduk hening sejenak, pikiran yang liar itu perlahan menjadi lebih jinak. Awalnya kita pemarah Bapak Ibu, lebih terkontrol nanti emosinya. Maka inilah cara kita mensucikan pikiran sendiri. Tidak ada cara lain, bukan cara lain selain kita melakukan praktik bawana atau meditasi. Karena ini merupakan inti dari ajaran Sang Buddha. Nah, maka ketika Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, hening sejenak gitu, wah ini sudah kesempatan. Sudah kembali ke rumahnya sendiri, mempelajari hakikat dirinya sendiri begitu. Nah, akan lebih tahu nanti bagaimana saya mengupayakan langkah mana yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini. Nah, apalagi di Boro ini kan sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Nah, terlebih punya di tempat putu ayam ya. Wah, itu enak sekali tempatnya ya. Hening. Ya kalau di sini ya maaf kata mungkin kebanyakan suara kendaraan nih ya. Tapi kalau kita sudah di atas lebih hening. Nah, itu juga bisa dikatakan patirupa, tempat yang sesuai bagi kita untuk melatih pengembangan batin kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang melalui
peringatan Maga Puja ini ataupun perayaan Tahun Baru Imlek ini, saya menekankan ada empat tingkatan ketika seseorang melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Ini disebut sebagai 4 hierarki dalam melakukan perbuatan baik. Nah, jadi nanti ini bisa jadi cerminan kita nih. 1, orang berbuat baik karena terpaksa. 2, ada orang berbuat baik karena itu kewajiban. 3, ada orang berbuat baik karena itu kebutuhan. 4, dia berbuat baik karena cinta. Nah, maka sekarang kita bisa tanya nih, semisal ada yang tadi diajak-ajak pasangannya, ayo kita ke wihara, sekarang perayaan gitu. Ada tadi yang diajak-ajak di pasar-pasar begitu? Tidak ada? Ayo lolos dari tahap 1 ya. Jadi kita berbuat baiknya ternyata bukan karena terpaksa ya. Nah, lalu berbuat baik karena kewajiban. Nah, wong kita ini kan umat Buddha, berarti wajib ke wihara itu. Misalnya sudah punya pandangan demikian. Jadi semacam puja bakti itu wajib bagi kita yang umat Buddha. Meditasi itu wajib bagi kita umat Buddha. Nah, ternyata tahapan mengenai kata wajib ini masih di level kedua. Ibarat tangga itu masih tangga kedua. Ya. Jadi kita semua pasti merasa bahwa puja bakti wajib kan Bapak Ibu ya? Wajib kan? Nah, kalau wajib kan berarti kita menyisihkan waktu ya datang ke wihara. Lalu di tangga ketiga ini kebutuhan. Kenapa dikatakan sebagai kebutuhan Bapak Ibu? Nah, ternyata yang butuh makan, buku asupan gizi itu tidak hanya tubuh badan jasmani ini loh, ya. Tetapi batin pun perlu. Nah, maka tidak heran kenapa orangnya tubuhnya sehat, keker, tetapi pembenci, pemarah, pelit, tidak mau berbagi begitu. Nah, fisiknya sehat nih, tapi batinnya ternyata masih sakit. Nah, maka ketika seseorang berbuat baik, ini untuk mengisi kebutuhannya. Saya butuh. Apa ibaratnya batin saya juga butuh makanan. Ya, tidak hanya tubuhnya yang nampak ini, tetapi batinnya. Ya, batin ini kan mencakup perasaannya, bagaimana pikiran kita, ya, bagaimana persepsi kita, bagaimana kita punya kesadaran yang baik, begitu. Nah, sehingga dari level pertama, awalnya orang berbuat baik karena terpaksa, ya hal yang wajar juga sebagai langkah awal. Kemudian dia paham bahwa berbuat baik ini ternyata kewajiban. Setelah dia paham bahwa berbuat baik menjadi kewajiban, ternyata menjadi kebutuhannya. Tetapi ingat, kebutuhan ini pun masih ada pamrih loh. Kewajiban pun masih ada pamrih ternyata. Maka tidak heran orang berbuat baik begini. Saya sudah berbuat baik kok masih saja jadi bahan omongan misalnya. Hal yang lumrah ya di masyarakat ya. Orang menemukan kondisi begitu, akhirnya saking tidak kuatnya melawan realita begitu, kalah dia. Ya wes lah, saya nggak mau aktif lagi. Kalah ya dengan keadaan, kalah dengan kenyataan. Nah, ternyata ini masih bisa kita katakan orang berbuat baik ini masih di level kewajiban dan kebutuhan. Tapi begitu seseorang melakukan kebaikan karena cinta, kalau sudah cinta ini sudah di atas daripada kebutuhan dan kewajiban. Buktinya begini Bapak Ibu. Ada sebuah percakapan antara Raja Pasenadi dengan Ratu Malika. Raja Pasenadi menanyakan kepada Ratu Malika, "Wahai Ratu, siapa kira-kira orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai di dunia ini?" Nah, kalau kita hidup dalam masyarakat pasti kita sebagai pasangan saya ini harus mengatakan saya ya yang paling dicintai. Nah, ternyata Ratu Malika malah menjawab bukan Raja Pasenadi yang dicintai pertama kali. Ratu Malika mengatakan begini, "Wahai Baginda, tidak ada satu orang pun yang lebih saya cintai, lebih saya sayangi, melebihi diri saya sendiri." Mungkin orang umum menganggap egois sekali ya. Harusnya kan cinta dong terhadap pasangannya. Ayo, ada yang mungkin sakit hati begitu ditanya, "Bu, cinta kepada siapa? Cinta tidak sama saya?" "Oh tidak," misalnya. Bapak-bapaknya sakit hati mungkin ya. Atau sebaliknya ibu-ibunya. Nah, tetapi inilah nanti yang kita pahami bahwa berbuat baik karena dasar cinta itu tulus sekali. Maka tanpa pamrih. Sebagai ketika Ratu Malika mengatakan demikian,
Raja Pasenadi pun sempat berpikir, apa maksud daripada pernyataan begitu? Akhirnya Raja Pasenadi pun menghadap Sang Buddha, bahwasanya ketika dia berdialog dengan Ratu Malika begitu, dengan tema seseorang yang paling dicintai, ternyata Ratu Malika lebih mencintai dirinya sendiri. Kalau orang tidak sadar pasti menganggap bahwa Ratu Malika ini egois sekali, harusnya mencintai pasangannya dong. Nah, ternyata Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ketika seseorang ini mengembara dengan pikiran, ya, tidak ada satupun orang yang lebih dia cintai, lebih dia sayangi selain dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita benar-benar cinta Bapak Ibu terhadap diri sendiri, kita akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Benar tidak? Semisalnya, kalau kita sudah tahu nih dari hasil check up begitu, penyakit saya darah tinggi, penyakit saya misal asam urat, kolesterol. Kalau kita cinta terhadap diri sendiri, tetap mau makan pemicunya ini enggak? Kan tidak. Nah ya, inilah bentuknya. Kalau kita mencintai diri sendiri berarti kita menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Nah, bukti karena kita mencintai diri sendiri berarti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Maka ketika kita sudah sadar bahwasanya saya tidak ingin disakiti, saya tidak ingin dihianati, maka kita akan mencintai orang dengan tulus. Kita akan menyayangi seseorang dengan tulus. Nah, maka ketika dalam 4 tahap perbuatan baik ini Bapak Ibu sudah berada di puncak berbuat baik karena cinta, itu tulus sekali, tanpa pamrih. Sebagai contoh, orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Ya, jadi tidak hanya memandang bahwa kewajiban saya sebagai orang tua nih membesarkan, merawat anak saya, tetapi karena cinta. Ya. Maka Bapak Ibu, cinta ini adalah bahasa yang universal, yang mudah dimengerti, dipahami, mudah dirasakan oleh semua orang. Maka ketika Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya mencintai diri saya sendiri, bahwa akan selalu meluangkan waktu untuk apa? Berbuat baik. Paling tidak menyisihkan waktu untuk apa? Baca parita bersama, meditasi bersama. Itu untuk bukti nyata tidak kita melakukan perbuatan baik ini karena dasar cinta. Semisalnya kewajiban, ke wihara, loh kok yang datang cuma 5 orang? Nggak jadilah. Kadang ada begitu loh, di beberapa wihara ditemukan begitu. Harusnya jadwalnya hari Jumat, ke wihara, loh kok yang datang cuma 3 orang? Ya wes, tak balik aja lah, pulang semuanya, nggak jadi berbuat baik deh, ya kan? Tetapi kalau dia sudah cinta terhadap dirinya sendiri, loh kita kan berbuat baik untuk diri kita. Nah, maka Bapak Ibu, ada salah satu buku yang mengatakan bahwa pentingnya membaca parita itu apa? Apalagi nanti kita membacakan terjemahannya itu, kita menyatu dengan apa yang disabdakan Sang Buddha. Misalnya kita membacakan Buddha Nusati, ya. Kualitas-kualitas Sang Buddha ada di situ. Kita membaca dengan seksama, kita menyatu di situ. Nah, itulah yang akan memperkuat sadar kita sebenarnya. Keyakinan kita semakin mantap. Kemudian membacakan perenungan terhadap Dhamma. Bagaimana Dhamma itu sempurna diajarkan oleh Sang Buddha. Sangat dekat loh. Dhamma itu bisa kita pelajari dari diri sendiri juga. Nah, maka pentingnya baca parita itu juga untuk kita menyatu dengan apa yang disabdakan Sang Buddha. Bahkan untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih damai. Misalnya sekarang hujan terus, waduh nanti bagaimana hasil tanaman. Sisihkan waktu baca parita nih, baca parita, baca terjemahannya, itu akan membantu ketenangan pikiran Bapak Ibu. Harus dibuktikan ya, kalau tidak inilah caranya Bapak Ibu Hipasiko. Benar tidak ya? Kalau saya baca parita nih, saya bacakan terjemahannya, bisa tidak menenangkan hati saya? Harus dibuktikan. Tapi memang harus didasari pengertian benar dulu ya. Jadi kita dasari pengertian benar, saya mau baca parita. Resapi setiap terjemahannya itu. Nah, apalagi ketika membaca Karania kan ada terjemahan itu begitu juga. Itu akan membuat batin kita, hati kita menjadi lebih tenang, damai dan bahagia. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu ya. Nah, bahwasanya ya peringatan Magha Puja nih ya sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita umat Buddha. Bahkan apa sih peristiwa ini diperingati sudah dibacakan. Ya, dibacakan di terjemahan Magha Punami Puja Kata tadi. Nah, lalu yang menjadi hal pentingnya adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mempraktekkan daripada dhamma yang disimpulkan oleh Sang Buddha itu. Ya, kita berupaya untuk apa Bapak Ibu? Tidak melakukan segala bentuk
keburukan, kejahatan ya. Jadi jangan sampai kita dikuasai keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Kemudian kita berupaya untuk bersemangat melakukan kebajikan ya. Jadi kita mengembangkan kemurahan hati, mengembangkan meta karuna agar tidak membenci, dan juga terus belajar agar memiliki pengertian yang benar untuk memerangi kebodohan batin. Dan berupaya juga untuk menyisihkan waktu untuk hening sejenak, kembali ke rumah kita, ya, menyapa sejatinya diri ini apa sih? Karena filosofi Jawa juga kental sama dengan Buddhisme, ya. Jadi kalau orang eling lan waspodo begitu ya, selalu dekat dengan ajaran Buddha, maka dia akan sadar bagaimana cara kerja pikirannya dia, bagaimana mengontrol perasaannya, begitu. Nah, sehingga dengan kita memahami inti dari ajaran Buddha sekarang menjadi cerminan. Sekarang saya berbuat baik ini dari level kebaikan itu, apakah masih terpaksa berbuat baik karena terpaksa, atau berbuat baik karena sadar itu kewajiban, atau merasa berbuat baik itu kebutuhan, atau yang paling sempurna bahwa saya berbuat baik karena dasar cinta, ya, dasar cinta, mencintai diri sendiri. Oleh karenanya ya semoga apa yang kita lakukan pada saat ini dalam momen peringatan Maga Puja ya ke-2567 dan merayakan tahun baru Imlek ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan menjadi parami yang melindungi, terhindar dari hal-hal yang buruk, yang mendatangkan keberkahan, kesehatan, usia yang panjang, ya keelokan, dan kekuatan, sehingga banyak kebajikan yang bisa diupayakan. Ya semoga kita semua selalu maju di dalam Dhamma. Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.